في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa hidup ini semakin sibuk, namun hati justru semakin kosong? Kita kejar banyak hal, pekerjaan, pengakuan, kenyamanan, dan rasa aman. Namun di tengah kesibukan itu, tanpa sadar kita mulai menilai orang lain. Kadang hanya dengan candaan, kadang dengan sindiran halus, kadang bahkan tanpa kata. Cukup dengan perasaan di dalam hati seperti, dia tidak seperti aku, kalau aku sih tidak akan begitu. Ucapan ini mungkin terdengar ringan, tapi perlahan ia membentuk penyakit yang sangat berbahaya. Merasa lebih tinggi dari yang lain, dan ketika perasaan itu disertai dengan harta, jabatan atau pengaruh, maka kesombongan menjadi semakin halus dan semakin sulit disadari. Dan lebih berbahaya lagi, kita sering merasa aman karena yang kita miliki. Tabungan, aset, jabatan, pengaruh, seolah semua itu akan melindungi kita. Seolah semua itu bisa menjamin kehidupan kita. Padahal, apakah hati kita benar-benar tenang atau justru sedang mengeras tanpa kita sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan bersama saya Ihsan Komarul Zaman. Pemirsa MT yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini bulan yang merupakan bulan tarbiyah, bulan pembersihan hati, bulan di mana Allah ingin memperbaiki batin, bukan hanya jasmani, akan tetapi lahiriah pun ikut dibersihkan di dalamnya. Pada kesempatan Gema Ramadan ini, kita akan merenungkan salah satu surah Al-Quran yang sangat pendek, namun sangat keras menegur, yaitu penyakit hati manusia. Surah yang akan kita renungkan ialah surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Arti dari surah ini ialah, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, lagi Maha Pemurah, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat, tukang fitnah, yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya. Ia menyangka bahwa hartanya itu akan menjadikannya kekal. Bahkan sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Dan tahukah engkau apakah neraka Hutama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang akan membakar sampai ke dalam hati. Sesungguhnya api itu akan ditutup rapat sebagai hukuman atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini diturunkan pada masa sangat awal di Mekah, dan memang pada hakikatnya surah ini termasuk ke dalam kelompok surah yang turun paling awal. Para mufassirin seluruhnya sependapat mengenai hal ini, dan para orientalis barat pun menyetujui pandangan ini. Di dalam surah ini dijelaskan mengenai kesudahan mengenai yang akan menimpa orang-orang yang tidak beriman, yang alih-alih membelanjakan harta mereka yang berlimpah-limpah untuk memajukan jalan kebaikan, malahan mereka mencela, mengumpat, dan mengumbar fitnah terhadap orang-orang mukmin yang baik lagi bertakwa. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah membuka surah ini dengan suatu kata yang sangat keras. Wailun, yang artinya kecelakaan besar, kehancuran. Ancaman ini tidak ditunjukkan kepada orang kafir, tetapi kepada manusia yang merusak imannya sendiri melalui dua penyakit batin, yaitu humazah serta lumazah, merendahkan, menyindir, mencela orang lain, dan cinta berlebihan kepada harta yang merasa aman dan tinggi karena dunia. Kemudian kata wailun, berkenaan dengan hal itu, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani bersabda, kata wailun bukan hanya sekedar kata celaka, tetapi merupakan ancaman azab yang sangat berat yang menunjukkan kehancuran rohani sebelum kehancuran jasmani. Beliau menerangkan bahwa wailun memiliki beberapa makna lapisan, di antaranya satu, kehancuran spiritual atau rohani. Beliau bersabda, ketika Al-Quran menggunakan kata wailun, ini merupakan bahwa seseorang telah kehilangan cahaya iman meskipun secara lahiriah ia masih tampak beragama. Artinya ia bukanlah hanya siksa akhirat, tetapi kebinasaan iman di dunia. Arti yang kedua wailun yaitu azab yang pasti tetapi bertahap. Berkenaan dengan itu, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an bersabda, wailun bukan selalu berarti azab yang langsung turun, tetapi ancaman kehancuran yang dimulai dari dalam diri manusia, lalu berujung pada hukuman ilahi. Maknanya, dimulai dari hati yang keras, berlanjut ke rusaknya akhlak, dan berakhir pada hukuman Allah. Kata wailun, arti selanjutnya yaitu peringatan keras bagi orang beriman. Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani bersabda, kata wailun sering ditunjukkan kepada orang yang seharusnya tahu kebenaran, akan tetapi mengabaikannya karena hawa nafsunya. Jadi apabila kata ini ditunjukkan bukan hanya untuk orang kafir, akan tetapi peringatan serius bagi orang beriman. Hal ini dikarenakan surah Al-Humazah turun untuk membersihkan hati umat manusia, bukan sekedar menakut-nakuti. Arti kata selanjutnya dari wailun bukan sekedar neraka, akan tetapi jarak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsirnya, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an bersabda, azab paling besar bagi seorang mukmin bukanlah api neraka semata, akan tetapi terputusnya hubungan Allah Ta'ala, dan inilah makna terdalam dari kata wailun. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kesombongan ialah penyakit yang sangat halus. Seseorang bisa rajin beribadah, akan tetapi karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain, seluruh amalannya menjadi kosong di sisi Allah Ta'ala. Lebih lanjut dia bersabda, merendahkan manusia lain berarti merendahkan ciptaan Allah, dan Allah tidak mencintai orang yang memandang rendah hambanya. Kemudian berkenaan dengan kata humazah, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an bersabda, humazah adalah orang yang menyakiti orang lain, bukan hanya dengan lisan, akan tetapi dengan sikap, isyarat, sindiran, dan cara merendahkan yang tersembunyi. Dan ini artinya kata humazah tidak selalu berbicara dengan kata kasar, akan tetapi mencibir dengan ekspresi meremehkan dengan gestur dan menekan orang lain dengan sikap merasa lebih tinggi. Dan ini semua adalah penghinaan nonverbal dan batiniah. Lebih lanjut, beliau radhiyallahu an bersabda, humazah pada hakikatnya ialah penyakit kesombongan yang dimana seseorang merasa dirinya itu lebih mulia dan memandang rendah orang lain. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an juga membedakan antara humazah dan lumazah. Humazah yaitu merendahkan secara tersirat dan sikap, sementara lumazah merendahkan secara ucapan langsung. Beliau bersabda, humazah sering lebih berbahaya karena dilakukan dengan kepura-puraan kesalehan, sehingga pelakunya tidak merasa bersalah. Kemudian humazah berakhir di dalam hati, sedangkan lumazah keluar melalui lisan, dan lumazah itu merusak masyarakat secara cepat karena kata-kata yang melukai, yang menimbulkan kebencian, perpecahan, dan permusuhan.
Manusia sering menganggap dosa lisan itu dosa yang ringan, akan tetapi dampaknya lebih luas daripada dosa pribadi. Oleh sebab itulah Al-Quran memberikan ancaman kata wailun kepada pelaku humazah. Huzur radhiyallahu an bersabda, hakikat lumazah bukan sekedar ucapan, tetapi niat di balik ucapan tersebut. Jika ucapan itu bukan untuk islah atau perbaikan, bukan untuk menasehati dengan kasih atau lembut, tetapi untuk menunjukkan keunggulan diri, maka ucapan itu termasuk lumazah, meskipun dibungkus dengan bahasa yang sopan dan baik. Oleh karena itulah, lumazah sangat berbahaya sekali dan dapat merusak ukhuwah dengan sangat cepat. Kemudian ucapan yang merendahkan, yang melukai kehormatan seseorang akan menanamkan kebencian kepada dirinya, serta dapat memutus kepercayaan antara satu dengan lainnya. Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an bersabda bahwa luka karena lisan sering lebih dalam daripada luka karena tangan. Kemudian bahaya dari lumazah yang lainnya ialah dengan seseorang memberikan kata yang tidak pantas, perkataan tersebut akan menyebar luas dan sulit ditarik kembali. Hal ini dikarenakan ucapan itu mudah didengar, cepat menyebar, dan sulit membuatnya terhenti. Oleh karena itulah, dosa lumazah tidak akan berhenti pada satu orang, akan tetapi merusak lingkungan sosial dan ruhani orang yang mendengarnya. Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an bersabda bahwa pelaku lumazah sering merasa dirinya benar karena ia menganggap ucapannya sebagai nasihat atau kejujuran. Dan inilah yang membuat lumazah lebih berbahaya daripada dosa terang-terangan karena dilakukan tanpa rasa bersalah. Mengapa ini bisa terjadi? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa akar dari lumazah ialah takabur. Orang yang tidak merasa dirinya lebih tinggi, tidak terdorong untuk merendahkan orang lain dengan lisan. Contoh lumazah bisa muncul dalam bentuk kritik yang bernada meremehkan, menyebut kekurangan orang di depan umum, komentar yang sinis tentang kemampuan orang lain, serta membandingkan diri dengan orang lain untuk menunjukkan keunggulan dirinya. Contoh dari lumazah sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari seorang sahabat menyebut keburukan sahabat lain. Hazrat Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang ia benci. Sahabat itu bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu benar Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, apabila benar engkau telah menggibahnya, dan apabila tidak benar maka engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Kisah yang kedua dari kisah Abu Dzar radhiyallahu an. Pada suatu hari, Hazrat Abu Dzar radhiyallahu an berkata dengan nada merendahkan kepada sahabat lain. Seketika itu Rasulullah SAW bersabda, engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Kemudian Hazrat Abu Dzar menangis, meletakkan pipinya ke tanah seraya berkata, aku tidak dapat mengangkat wajahku sampai saudaraku menginjaknya. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, banyak kerusakan dalam masyarakat bermula dari lisan, sindiran kecil, dan ejekan halus, yang itu ialah racun bagi ukhuwah. Beliau juga menegaskan, mukmin sejati ialah orang yang orang lain merasa aman dari lisan dan sikapnya. Kemudian berkenaan dengan kata khutamah, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an bersabda bahwa khutamah bukanlah sekedar nama neraka, tetapi gambaran suatu keadaan kehancuran total yang menimpa manusia yang telah merusak fitrah rohaninya sendiri. Beliau radhiyallahu an menerangkan bahwa kata khutamah berasal dari akar kata khatama yang bermakna menghancurkan sesuatu hingga tidak tersisa bentuk dan nilainya. Oleh karena itulah, khutamah ialah azab yang menghancurkan kepribadian manusia secara menyeluruh, bukan hanya menyiksa tubuhnya. Lebih lanjut, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani bersabda bahwa orang-orang yang dijatuhi ancaman khutamah ialah mereka yang di dunia ini meremehkan kehormatan manusia lain,
mencederai hati sesama melalui lisan, sikap, dan merasa aman karena harta, kedudukan, ataupun pengaruh sosial. Orang seperti ini secara perlahan-lahan telah menghancurkan jiwanya sendiri, sehingga pada hari pembalasan, Allah menimpakan kepadanya azab yang sepadan dengan perbuatannya. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu bersabda bahwa Allah tidak menyebut hutomah secara langsung sebagai neraka, melainkan terlebih dahulu menyebutkannya sebagai sesuatu yang belum dikenal manusia. Lalu Allah berfirman, tahukah engkau apa itu hutomah? Ia menunjukkan bahwa dahsyatnya hutomah berasal di luar bayangan manusia biasa. Beliau menerangkan bahwa ketika Allah menyebut hutomah sebagai api, maka api Allah yang dinyalakan, dan berarti itu azab. Dan itu bukan sekedar azab api fisik, melainkan manifestasi dari keadilan dan murka ilahi. Apa ini berbeda dari api dunia? Karena ia membakar bukan hanya tubuh, akan tetapi juga hati dan kesadaran manusia. Lebih lanjut, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kalimat yang sampai ke dalam hati menunjukkan bahwa azab ini diarahkan langsung kepada pusat kepribadian manusia. Sebab dosa-dosa yang menyebabkan hutomah ini seperti kesombongan, penghinaan, dan cinta dunia berasal dari kalbun, hati. Maka hukuman pun mengenai kalbun itu. Beliau juga menjelaskan bahwa azab ruhani ini sering lebih pedih daripada azab jasmani. Karena ia akan disertai penyesalan, rasa hina, dan kesadaran penuh bahwa seseorang telah menyia-nyiakan hidupnya meskipun memiliki kesempatan beriman dan berakhlak. Tentang ayat, api itu ditutup rapat atas mereka. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani bersabda bahwa ini melambangkan tertutupnya pintu rahmat Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak lagi cahaya hidayah, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Beliau menegaskan bahwa azab terbesar bagi manusia bukanlah rasa sakit, melainkan terputusnya hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan inilah inti dari hutomah. Keadaan di mana jiwa manusia terisolasi dari rahmat Tuhan karena perbuatannya sendiri. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, apabila kita renungkan lebih dalam, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa Al-Quran dalam surah Al-Humazah ini seakan sedang mengajak manusia untuk melihat ke dalam cermin batinnya sendiri. Humazah bukanlah dosa yang langsung tampak oleh mata manusia, tetapi ia hidup di ruang paling sunyi di dalam diri seseorang, yakni di dalam hati. Ia muncul ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya lebih berharga daripada orang lain, lebih berilmu, lebih soleh, lebih benar, atau lebih terhormat, sehingga tanpa sadar ia memandang orang lain dengan tatapan meremehkan. Dan pada tahap ini, seseorang mungkin masih menjaga lisannya, masih berbicara dengan kata-kata sopan, bahkan masih aktif dalam urusan agama. Namun, di dalam hatinya telah tumbuh benih kesombongan yang perlahan mengikis keikhlasan. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu bersabda bahwa inilah bentuk kerusakan iman yang paling berbahaya, karena ia tersembunyi dan sering disalahartikan sebagai rasa percaya diri atau merasa dirinya benar. Ketika humazah ini terus dibiarkan tanpa muhasabah dan tanpa taubat, ia akan berhenti di dalam hati. Ia akan mencari jalan keluar, dan jalan keluar itu ialah lisan. Dan disinilah humazah berubah menjadi lumazah. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu juga menerangkan bahwa Al-Quran dengan sangat halus mengaitkan humazah dan lumazah dengan persoalan harta. Ketika Allah menyebutkan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, hal ini bukan berarti Islam melarang memiliki harta, akan tetapi menunjukkan bahwa ketika hati terlalu bergantung kepada harta, ia akan melahirkan rasa aman yang palsu. Dan rasa aman palsu inilah yang kemudian memperkuat kesombongan dan membuat seseorang merasa tidak dibutuhkan orang lain, bahkan merasa berhak merendahkan mereka. Seseorang yang merasa aman karena hartanya akan lebih mudah memandang rendah orang yang miskin, orang yang lemah, ataupun orang yang tidak memiliki pengaruh. Dengan demikian, harta bukan penyebab utama dosa tersebut, tetapi menjadi bahan bakar yang mempercepat tumbuhnya humazah
dan lumazah di dalam diri manusia. Ketika proses ini berlangsung secara terus-menerus, hati mulai menjadi sombong, lisan mulai melukai, dan jiwanya itu akan bergantung kepada dunia. Dan Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu lebih lanjut bersabda, seseorang telah menghancurkan kepribadian rohaninya sendiri. Oleh karena itulah, balasan yang Allah sebutkan bukanlah azab biasa, melainkan hutomah. Hutomah, sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu bersabda, ini merupakan azab kehancuran total, azab yang melumatkan manusia sebagaimana ia telah melumatkan kehormatan orang lain. Ia disebut sebagai api Allah yang dinyalakan, karena azab ini merupakan manifestasi langsung dari keadilan ilahi. Api ini tidak hanya membakar tubuh, tetapi menebus dosa hingga ke dalam hati manusia. Sebab dosa-dosa humazah dan lumazah berasal dari hati. Dengan kata lain, hubungan itu sepadan dengan sumber kesalahannya. Lebih lanjut lagi beliau bersabda bahwa azab hutomah bukan hanya soal rasa sakit, tetapi kesadaran yang sangat menyiksa. Di dalam hutomah, seseorang akan menyadari sepenuhnya bahwa ia telah menyia-nyiakan hidupnya, bahwa kesombongan yang dulu ia banggakan justru menjadi penyebab kehancurannya, dan bahwa kehormatan yang dahulu ia rampas dari orang lain kini telah dirampas darinya. Api yang sampai ke hati itu ialah api penyesalan, api kehinaan, dan api keterputusasaan dari rahmat Allah. Dan inilah azab yang paling berat, karena tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, melalui rangkaian humazah, lumazah, dan hutomah ini, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya soal ibadah lahiriah, tetapi soal bagaimana kita memandang manusia lain. Seseorang bisa rajin sholat, puasa, dan bersedekah, tetapi apabila ia merendahkan sesamanya, maka ia sedang menggali lubang kehancuran bagi dirinya sendiri. Dan sebaliknya, kerendahan hati, penjagaan lisan, dan pelepasan ketergantungan hati dari dunia ialah jalan keselamatan. Dalam surah Al-Humazah ini ada peringatan keras supaya orang beriman membersihkan hati sebelum hati itu mengeras, menjaga lisan sebelum lisan itu melukai, dan menata hubungan dengan Allah sebelum pintu rahmat tertutup. Dan inilah pesan tarbiyat yang sangat mendalam, yang jika kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh akan mengubah cara kita berbicara, bersikap, dan memandang kepada sesama manusia. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, puasa bukanlah hanya menahan lapar, tetapi menundukkan ego. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah Nasir Aziz bersabda, puasa yang sejati ialah puasa yang melembutkan hati, membersihkan lisan, dan melahirkan kerendahan diri. Apabila Ramadan berlalu, namun akhlak kita tidak berubah, maka kita perlu mengoreksi ibadah kita. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, marilah kita berhenti sejenak menghadap ke keridhaan ilahi seraya berkata, Ya Allah, bersihkanlah lisan kami dari menyakiti, bersihkanlah hati kami dari kesombongan, dan jadikanlah harta kami jalan ketaatan. Terimalah puasa kami, lembutkanlah jiwa kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang Engkau ridai. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah episode Gemah Ramadan kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan pembahasan surah Al-Quran lainnya. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.